Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada anak-anak yang sudah mau untuk berhadir pada pagi hari ini pada pembelajaran geografi yang akan kita laksanakan pada detik juga. Nah, jadi sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, boleh dipimpin oleh Yusuf berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, terima kasih kepada Yusuf yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan membaca ya, mohon didengar dengan baik. Ahmad Ifari hadir? Rekan ya? Enggak ada apa? Aura Alfa Hadir. Dafa saja rekan. Dedek Barona hadir. Fatir ada. Laura bukan ya. Muhammad Dafa ada. Puisi ada. Muhammad Haikal bukan ada. Muslim ada. Muhammad Nazir Rasya Rasul Riyad Hidayat ya, bukan. Syifa Hadis Syifa ada. Syifa ada. Iya Amanda. Ini nanti kepada nomornya mohon didoakan ya kalau nggak ke sekolah. Dengar dulu deh. Kalau nggak ke sekolah nanti mohon ada pemberitahuan saya sakit ada izin ya. Biar nggak apa saya nanti kehadirannya banyak apa ya. Baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menerangkan sedikit apa saja tujuan kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, jadi tujuan kita pertama yaitu bisa terlihat, ya. Pak. Nah, jadi tujuan kita yang pertama itu adalah mengetahui batas laut dari terlihat. Nah, kemudian mengetahui potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan laut. Kemudian yang terakhir mengetahui cara konservasi pada air laut yang sudah tercemar. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, jadi kita harus tahu apa sih tujuan kita pada hari ini, Bu. Nah, inilah tujuannya ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin mengenai perairan darat dan perairan laut? Siapa yang ingin mengulang sedikit? Yang pelajaran kemarin, yang mengenai perairan laut sama darat ini, masih ingat? Mungkin Aura atau Dedeknya? Tiara? Yang kemarin tentang perairan darat, perairan laut. Mungkin Puisi bisa? Ingat? Enggak? Nah, jadi yang kemarin itu kan kita mempelajari tentang perbedaan jenis ini perairan darat sama jenis ini perairan di laut. Yang dimana dia memiliki perbedaan ya. Kalau di perairan darat adanya sungai, terus rawa-rawa ya, terus danau. Apa puisi? Sungai, rawa, sama danau ya. Nah, terus kalau yang di perairan lautnya apa? Yaitu lautan luas. Beda kan sama perairan di daratnya. Nah, gimana kalau di perairan laut itu di laut dia nggak ada di darat ya. Kalau di darat di perairan darat.
wilayah laut tersebut demi meningkatkan potensi Indonesia. Nah, jadi laut kita itu sangat luas ya, karena sudah 81%. Nah, dan potensinya pasti banyak terdapat di laut. Kemudian, nah di sini ada 3 batas laut, batas wilayah laut. Nah, yang pertama di sini ada mengenai ada batas laut teritorial. Nah, dengan kulit yang dimana batas laut teritorial itu yaitu batas kedaulatan pemerintah Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 13 Desember tahun 1957 pemerintah Indonesia itu mengeluarkan deklarasi ini. Nah, jadi deklarasi ini menentukan batas laut teritorial, yaitu batas laut yang ditarik dari garis ujung pulau-pulau. Pulau-pulau atau pantai keluar dengan jarak 12 mil ke lautan bebas. Jadi garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik ujung pulau terluar. Nah, jadi kemudian yang kedua ada batas landas kontinen. Nah, di mana batas landas kontinen ini, Dedek kan? Di mana batas landas kontinen ini adalah dasar laut yang dilihat dan segi geologinya maupun morfologinya yang merupakan kelanjutan dari kontinen, yaitu benua. Nah, ya, kelanjutan dari benua. Di mana ini pada tahun 1973 ini pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Nah, jadi menurut undang-undang ini dia menyatakan bahwa landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai ke kedalaman 200 meter. Nanti boleh dibaca lagi ya di materi mereka tadi. Nah, kemudian yang ketiga ada batas laut zona ekonomi. Nah, itu biasanya disebut ZEE, ya, yaitu zona ekonomi eksklusif. Ya, yang dimana ini pada tahun 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia menentukan batas laut zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, di sini ada persebaran dan pemanfaatan air laut. Nah, jadi kan tadi kita sudah mengenal ya, ada 3 batas wilayah laut. Apa saja yang pertama, Lucy? Yang tadi ada di sini. Yang pertama yang batasnya ini apa? Batas laut teritorial. Yang kedua apa nih? Batas landas Batas. Yang ketiga batas landas kontinen. Tiara. Yang ketiga. Batas laut zona ekonomi. Coba diulangi dari 1 sampai 3. 1. Batas. Batas laut teritorial, batas laut kontinen, batas laut zona ekonomi. Nah, jadi betul sekali seperti yang sudah anak-anak sampaikan. Jadi batas lautnya ada 3. Nah, sekarang ada manfaat. Jadi pemanfaatan apa? Potensi, maaf ya. Nah, jadi dari laut itu dia ada potensi, ada sebaran dan pemanfaatannya. Nampak? Tulisannya nampak? Bisa lihat? Ini coba ulang ini ya. Nah, jadi seperti apa Bu potensinya? Jadi kalau di laut itu dia di mana merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, oleh karena itu laut harus dimanfaatkan secara benar. Nah, jadi kalau kita tidak memanfaatkan laut secara benar, potensi-potensi yang terdapat di laut itu akan hilang. Nah, kan kalian pernah tidak melihat misalnya di TV ataupun di HP ada orang yang mengambil apapun yang ada di laut itu secara ilegal, bisa menggunakan kayak apa tuh yang jari tapi dia kayak peledak gitu, dilempar ke laut nanti dia kan meledak sehingga ikan-ikan yang ada di bawah di sekitar situ akan mati dan terumbu karang di sekitar situ akan mati, sehingga itu bisa kedepannya jika terus menerus seperti itu akan
merusak lingkungan di laut itu. Nah, misalnya kayak terumbu karang nggak ada lagi. Nah, padahal terumbu karang itu adalah tempat tinggalnya si ikan ya. Jadi kalau misalnya seandainya ada orang yang ilegal gitu ya pergi ke laut menggunakan kapal yang meledak, hilang semua kan. Dan kemudian, nah jadi manfaat laut bagi kehidupan manusia itu ada 3. Nah yang pertama, siapa yang ingin membantu ibu masak? Coba orang. Yang pertama manfaatnya apa? Di situ ada. Manfaat laut bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada Daerah budidaya tambak, Ya, objek wisata, kawasan pertambangan. ya, jadi dia ada 3 ya. Manfaat manusia itu, manfaat laut itu bagi kehidupan si manusia. Yang pertama itu dia bisa untuk budidaya tambak. Nah, kan kalian pernah nggak melihat di pinggir-pinggir laut itu kadang ada tambak-tambak ikan yang kayak dibentuk kolam ikan gitu katanya kan melihat. Terus di situ nanti kadang ada lele dipelihara atau ada udang. Pernah kan? Di pinggir-pinggir pantai laut itu biasanya ada kan tambak-tambak ikan. Pernah kan? Pernah kan? Nah, itu salah satunya manfaat bagi manusia. Itu manfaat lautnya ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua sebagai objek wisata. Nah, kalian sering kan pergi ke laut untuk berwisata. Ngapain ke laut biasanya ngurusin? Cari ikan. Nah, salah satu cari ikan. Kalau adik, biasa kemudian ke laut. Mau berwisata atau main-main mana? Boleh ya. Jadi banyak orang kadang paling cewek ini biasanya pergi ke laut untuk berwisata, itu foto-foto ya bareng kawan-kawannya. Itu salah satu manfaat laut bagi kehidupan manusia, bisa menjadi suatu objek wisata untuk menarik perhatian semua masyarakat sekitar dan juga masyarakat di luar. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kawasan pertambangan. Nah, seperti tadi juga hampir kayak membangun tambak tadi ya. Jadi beberapa laut di Indonesia termasuk wilayah cekungan, minyak bumi dan potensial. Mohon diperhatikan, please. Jadi di sini dibilang yang ketiga itu kawasan pertambangan, yang dimana beberapa laut di Indonesia nah, jadi beberapa laut di Indonesia itu termasuk wilayah cekungan minyak bumi yang potensial. Nah, seperti di sekitar pantai utara Papua misalnya, pantai timur Kalimantan, pantai utara Jawa, dan di sepanjang pantai timur ya. Tapi kalau di daerah kita ini kita jarang kan melihat di pinggir pantai itu ada pertambangan minyak ya. Jarang kan di pinggir pantai kan. Itu biasanya ada di daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, ya, di Kalimantan. Kalau di Aceh jarang ya. Di Aceh paling kalau kayak yang tadi itu ada ya, tambak ikan sama objek wisata. Nah, kemudian potensi dan persebaran biota laut ya. Nah, jadi potensi dan persebaran biota laut itu seperti apa, Bu? Nah, di sini dibilang, jadi pencemaran air laut menurut peraturan pemerintah itu pada nomor 19 tahun 1999 tentang mengenai pencemaran dan atau kerusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Nah, jadi potensi di laut itu banyak ya. Jadi kalau misalnya kita nggak menggunakannya dengan baik, tadi itu bisa merusak di lingkungan lautnya. Jadi potensi-potensi yang terdapat di laut tersebut akan menghilang. Akan apa, Dedek? Kalau potensi di laut itu tidak dijaga dengan baik akan apa? Menghilang. Kenapa dia menghilang? Karena tidak dijaga dengan baik ya. Kemudian, nah di sini ada pencemaran. Nah, jadi di sini pencemaran itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama ada apa? Coba biasa. Di situ ada Laut akibat adanya aktivitas manusia. Contohnya
Dia ada 5 ya, ada 5 kategori. Di mana tadi yang sudah dibacakan oleh orang. Yang pertama dia adanya pencemaran laut akibat adanya aktivitas manusia. Nah, misalnya seperti apa sih Bu aktivitas manusia di laut sampai itu mencemar di lautnya? Jadi salah satunya itu ada jenis bahan kimia, misalnya bahan kimia untuk pertanian atau pelepasan logam-logam berakibat proses industri dan pengotoran atmosfer oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi. Nah, itu bisa menjadi penyebab untuk tercemarnya air laut. Nah, misalnya kan ada kalau di luar itu kita melihat orang kadang membawa limbah itu ke laut. Nah, itu bisa jadi salah satu pemicu pencemaran laut. Mohon diperhatikan. Kemudian yang kedua, pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik atau limbah industri di pantai. Nah, biasanya di pinggir-pinggir pantai itu ada ini kan, ada pembangunan industri. Mungkin sih? Benar. Nah, biasanya kan di pinggir pantai pernah nggak lihat pembangunan industri? Apakah industrinya itu macam-macam ya? Tapi pas dia membangun industrinya di pinggir laut, limbahnya itu dia buangnya ke laut juga. Boleh nggak gitu? Nggak boleh kan? Nah, kenapa? Karena itu bisa mencemar si lautnya. Ya mungkin sini kalau misalnya ada lihat limbah industri, mungkin nanti suatu saat kalian yang jadi pengusaha bangun industri, misalnya, ya. Nanti lihat juga situasinya, misalnya limbahnya itu jangan dibuang ke laut ataupun ke sungai, karena sungai itu juga dia bersambung dengan laut, ya, mencemar lingkungan juga nanti. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian pencemaran laut karena adanya kegiatan radioaktif alam dari berbagai macam kegiatan manusia. Kemudian pencemaran yang disebabkan kapal laut dan juga penambangan dasar laut. Nah, jadi penambangan yang kayak itu tadi, biasanya ada orang yang sengaja itu meledakkan di bawah laut untuk dibangun suatu pertambangan. Okay? Nah, kemudian di sini salah satu cara untuk mencegah pencemaran laut yaitu gimana? Coba aja bisa caranya? Cara untuk mencegah? Nampak kan? Di situ ada juga. Di situ ada, coba. Yang paling terakhir. Sebelum paling terakhirnya. Tadi dia habis selesai pencemaran itu di paling bawah. Kalau di sini nampak? Nampak? Apa tuh salah satu cara untuk mencegah pencemaran laut adalah dengan melakukan duduk bagus. Konservasi laut adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan ekosistemnya. Ya, kemudian. Laut. Jadi berikut upaya konservasi yang dapat dilakukan. Nah, jadi yang pertama ada apa yang pertama? Konservasinya? Konservasi ekosistem pantai, yaitu dengan menanam tanaman bakau untuk mencegah abrasi. Ya. Melakukan pemeliharaan terumbu karang. Ya. Kemudian yang kedua? Konservasi mangrove. Ini dapat dilakukan dengan penataan kembali wilayah atau mangrove mangrove. atau rehabilitas wilayah mangrove. Ini sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu mangrove itu? Ya, apa? Ada yang pernah lihat pohon mangrove? Pernah? Sebelumnya pernah lihat nggak pohon mangrove itu di pinggir laut biasanya? Tahu kan? Kalau kita bilangnya apa? Pohon apa? Bakau. Nah, itu sejenis mangrove yang di pinggir laut yang dimana dia ditanami untuk mencegah salah satu abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi itu misalnya
rendah, sehingga kalau suatu saat air lautnya dia naik ya, itu bisa tenggelam di daerah sekitar situ. Makanya ditanaminya pohon bakau ya. Jadi pohon bakau itu dia sangat kuat, dia kan sih kuat ya. Pernah nggak coba untuk tali batangnya atau ininya? Nggak bisa kan? Nah, karena dia emang cocok ditanamnya di sekitar pinggir-pinggir pantai. Fungsinya sebagai apa? Untuk mengurangi abrasi pada daerah pantai di laut itu. Nah, itu salah satu konservasinya. Konservasi itu cara kita untuk membantu memperbaiki lingkungan di sekitar laut tersebut. Nah, satu kayak itu tadi. Nah, jadi setelah ini siapa yang ada ingin bertanya dari materi yang sudah disampaikan? Siapa yang ingin bertanya? Mungkin dari anak cowok, mungkin cewek, siapa yang bertanya? Mungkin masih bingung, Ibu, saya masih bingung Bu, konservasi itu seperti apa sih Bu? Gitu, ataupun gimana? Ada bingung? Simpan dulu tanya deh. Gimana? Ini paham? Paham. Awal? Ya? Udah paham semua? Jadi kalau udah paham semua, ini berhubung kita tidak ramai hari ini, Ibu akan membagi kelompok 2 saja ya. Nah, nanti dari kelompok tersebut, Ibu ingin kalian membuat tugas masing-masing kelompok satu saja. Nanti Ibu bagikan di kertasnya. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Nah, ya, nggak lama kok, cuma sebentar. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan nih, gimana cara kerjanya. Nah, di sini kan ada gambar nih, ada gambar terumbu karang sama gambar. Ini apa tadi dibilang? Pohon apa? Baka. Udah tahu pohon baka kan? Nah, nanti kalian jelaskan di sini manfaat dari terumbu karang itu untuk apa? Nah, ataupun sama ini pohon baka itu untuk apa? Kalau kalian mau cari dimanapun boleh teman-teman ya, asal dibuat ya. Ini kelompok 1, buat namanya siapa saja nanti kelas. Di sini tulis nama kelompok, nama kalian di sini ya. Buat kelasnya. Kalau misalnya nggak muat di sini Bu, ini kan kecil Bu, nggak muat nih, boleh dilanjutkan di belakang ya. Ini buat sini ya, 3 ya. Nanti ini buat nama anggotanya, nomor kelompoknya ini. Nanti jelasin manfaat dari si terumbu karang apa, manfaat dari sini siapa. Coba. Ya. Di sini ya? Boleh atau boleh. Nah, buat terus ya. Kamu mau yang bagus? Kami kasih uang 5.000 coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kami. Manfaat terumbu karang sebagai bahan baku perhiasan dan industri, sebagai bahan baku obat-obatan, sebagai pencegah gelombang besar, sebagai objek bahari, sebagai pusat penelitian, sebagai sumber makanan, sebagai tempat tinggal ikan dan hewan laut. Manfaat pohon bakau. Mangrove dapat melindungi bangunan tanaman tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Di sini saja saya katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1. Bapak edit dah. Kelompok 2 silakan. Ya, Bapak edit. Ya, Pak edit ada di depan. Tapi
12. Yang ini dari kelompok. Kalau kan cek kan ini. Salam ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2. Wah, bagaimana? Kami dari kelompok 2 Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, silakan. Manfaat terumbu karang adalah bisa menjadi bentuk perhiasan, bahan baku dari industri, bisa jadi sebagai bahan baku obat-obatan, dan tempat tinggal ikan, hewan laut. Manfaat bahan baku adalah melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Tepuk tangan dulu Pak kelompok 2. Baik, terima kasih ya kepada anak-anak. Perhatikan dulu. Mohon perhatian. Ya. Jadi, ya, mohon perhatian ya. Baik, sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih banyak ya kepada anak-anak yang sudah mau menampilkan kegiatan tugas kelompoknya. Walaupun mungkin ada sedikit kekurangan, tidak apa-apa. Baik, jadi sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, sebelumnya apa masih ada yang ditanyakan? Misalnya, sebelum kita tutup pembelajaran, siapa yang mau bertanya atau mungkin ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, masuk aja. Siapa yang menyimpulkan? Mungkin Dede atau apa? Atau mungkin ada mau menyimpulkan? Apa? Kira-kira apa kesimpulan yang kita ambil hari ini? Didapatkan. Kesimpulannya berarti terumbu karangan bisa menjadi tempat hiburan ikan. Lihat. Dan tadi dari awal tuh yang mengenai tentang persebaran tadi potensinya. Berarti di laut itu memiliki potensi sangat luas. Misalnya kayak terumbu karang ya. Terus potensi dari si adanya buang kapal ya. Nah, itu bisa menjadi suatu konsekuensi di perairan laut. Jadi mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon perhatian dulu. Nah, ibu mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun kurangnya dari materi yang ibu sampaikan, mohon maaf. Jadi sekian, terima kasih. Jadi sebelum menutupi pembelajaran, mohon dibacakan doa dipimpin oleh Bapak Khatib. Pimpin doa untuk kamu baca terus. Islam kan? Apa yang tidak? Islam kan? Jadi ucapkan terima kasih ya kepada Nabi yang sudah memimpin doa. Jadi ucapkan juga terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau berhasil ya pada pagi hari ini ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Jadi cukup sekian. Jadi mungkin ini pembelajaran terakhir yang bisa ibu tampilkan. Jadi kita untuk materi kali ini sudah habis. Mungkin untuk minggu depan akan dilanjutkan dengan materi baru ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.